Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data observasi dengan dosen pengampu Bapak Misnan Ardiansyah. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Mary Liana NIM terakhir 083, Fahrotul Nabila NIM terakhir 01, Intan Oktiviana Putri NIM terakhir 02, dan Muhammad Wahfudin NIM terakhir 03. Adapun pokok-pokok pembahasan yang ingin kami sampaikan yaitu yang pertama pengertian, yang kedua tujuan observasi, yang ketiga dua pendekatan untuk observasi, dan yang keempat kekurangan dan kelebihan dari observasi. Observasi menyangkut pengamatan yang dirancanakan. Nah, observasi itu sendiri merupakan tindakan dan perilaku orang memainkan peran penting dalam riset bisnis. Teknik yang berguna dan alami untuk mengumpulkan data tentang tindakan dan perilaku adalah observasi. Observasi di sini menyangkut pengamatan yang direncanakan, perekaman, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, ataupun peristiwa. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tujuan observasi. Yang pertama kontrol. Dan di sini apakah sebuah pengamatan dilakukan dalam lingkungan buatan atau alami? Yang kedua, apakah pengamatan adalah anggota kelompok yang diamati atau tidak? Itu pengamatan di sini berpartisipan versus non-partisipan. Yang ketiga, struktur. Di mana sejauh mana pengamatan difokuskan ditentukan sebelumnya secara sistematis dan kuantitatif di alam. Yang keempat, menyembunyikan pengamatan, di mana anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang dipelajari ataupun tidak. 4 dimensi kunci menciptakan jenis observasi, yaitu yang pertama studi observasional terkontrol versus tidak terkontrol, yaitu sebuah perbedaan dapat dibuat antara pengamatan yang dilakukan dalam pengaturan terkontrol atau buatan versus tidak alami. Observasi ini sering dilakukan di alam. Yang kedua, observasi partisipan versus non partisipan, di mana peneliti dalam memainkan salah satu dari dua peran saat mengumpulkan data observasi sebagai non partisipan atau pengamat partisipan. Yang ketiga, studi observasional terstruktur versus tidak terstruktur, yaitu seperti yang kita lihat bahwa studi observasional dapat berupa tipe pengamatan non partisipan. Nah, kedua hal ini sekali lagi dapat terstruktur atau tidak struktur. Yang keempat, pengamatan tersembunyi versus tidak tersembunyi, yaitu penyembunyian pengamatan berkaitan dengan apakah anggota kelompok sosial yang diteliti itu diberitahu apakah mereka sedang diselidiki. Nah, keuntungan utamanya adalah bahwa subjek penelitian tidak dipengaruhi oleh kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu dua pendekatan observasi. Karakteristik utama dari observasi partisipan atau peserta adalah peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk belajar tentang kegiatan kelompok yang diteliti dalam pengaturan alami dari sudut pandang orang dalam melalui mengamati dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, dalam hal ini ada dua aspek. Yang pertama aspek observasi partisipan dan dua aspek observasi terstruktur. Yang pertama aspek observasi partisipan, di mana karakteristik kunci dari observasi partisipan adalah bahwa peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang diteliti. Nah, observasi partisipan ini membutuhkan banyak keterampilan seperti komitmen, kemampuan menyesuaikan diri, kebijaksanaan, dan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, aspek observasi terstruktur, di mana pengamatan terstruktur ini difokuskan ke alam karena melihat secara selektif pada fenomena yang telah ditentukan. Nah, fokus ini terstruktur dipecah menjadi potongan-potongan kecil dan informasi yang dikelola. Pengembangan skema pengodean merupakan aspek penting dalam observasi terstruktur ini. Skema pengodean tersebut berisi tentang kategori yang telah ditentukan untuk merekam apa yang akan diamati. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu keuntungan dan kekurangan observasi. Kelebihan atau keuntungannya yaitu ada keterus-terangannya, wawancara dan kuesioner memperoleh tanggapan verbal tentang tindakan dan perilaku dari subjek.
serta mengamati kelompok individu tertentu, misalnya anak-anak yang sangat muda dan eksekutif yang sangat sibuk dari dunianya, mungkin sulit untuk memperoleh informasi. Adapun kekurangannya yaitu studi observasi harus dicatat. Penelitian observasional mungkin sangat rentan terhadap reaktivitas dan studi yang durasinya lebih lama. Nah, dalam hal ini reaktivitas adalah sejauh mana pengamatan mempengaruhi situasi yang diteliti, bahkan bisa menjadi ancaman besar bagi validitas hasil penelitian observasional karena yang diamati mungkin berperilaku berbeda selama periode penelitian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.